Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Nimya Ambian Basih, Selasa 29 November 2022. Sebelum kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang hadapan-Mu. Kami hendak mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus hadir dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, ajarlah kami untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat Tuhan. Yang pertama dari Yesaya 40 ayat 30 sampai 31 yang demikian firman-Nya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bacaan yang kedua di dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jadilah kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya 40 ayat 30 sampai 31 merupakan khotbah penghiburan bagi umat Israel yang dibuang ke Babel, di mana pada masa itu umat mengalami kekecewaan dan keputusasaan yang mendalam. Mereka merasa bahwa Tuhan telah mengabaikan, membiarkan, dan meninggalkan umatnya di saat mengalami penderitaan dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa Babel. Kerja paksa seolah-olah telah menjadi rutinitas hidup sehari-hari umat Tuhan di Babel. Berbagai bentuk penyiksaan dan perlakuan kasar yang dilakukan para penguasa Babel akan tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Ratapan menahan berbagai penderitaan dan perlakuan kasar yang telah mereka dapatkan, mereka serukan kepada Tuhan. Namun Tuhan tak kunjung datang untuk menolong mereka. Luapan kekecewaan dan keputusasaan itu terlihat jelas dalam Yesaya 40 ayat 27. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Pembuangan yang dialami umat Israel adalah karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Sewaktu di Yerusalem, mereka sering mendua hati dan mengkhianati Tuhan dengan cara memberi persembahan kepada para dewa. Dalam kesengsaraan yang dialami umat Israel, Nabi mengajak umat untuk menjadi pribadi yang kuat. Karena pembuangan yang mereka alami di Babel adalah didikan Tuhan atas umat yang dikasihinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri dalam penderitaan itu, melainkan Tuhan selalu hadir dan menguatkan atau memberikan semangat baru kepada umatnya yang mulai putus asa dan tak berdaya. Tidak semua umat menyadari kehadiran Tuhan, sehingga semangat hidup mereka melemah, cepat menyerah, putus asa, kecewa, dan bahkan telah meninggalkan Tuhan. Mereka itulah yang disebut orang-orang muda yang menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna yang tersandung. Artinya, pengenalan mereka akan keberadaan Tuhan masih sangat dangkal atau muda. Kitab Yesaya 40 ayat 30 sampai 31 juga menggambarkan bahwa seorang
pemenang adalah seumpama Raja Wali yang terus naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika Allah menciptakan burung Raja Wali, Allah berkata kepada burung ini, "Bangunlah rumah bagimu, tetapi ingat bahwa langit yang biru adalah batas jangkauanmu." Akhirnya burung Raja Wali memilih untuk membuat sarangnya di bukit-bukit dan gunung batu yang tinggi, di mana badai selalu mengancam setiap saat. Untuk mendapatkan makanan, burung ini harus terbang jauh, di mana hujan, angin, badai, dan salju tidak dapat dihindari. Burung Raja Wali tidak menghindari bahaya, mereka malah menyambut badai tersebut. Dengan sayapnya ia melayang-layang di udara. Seperti seekor burung Raja Wali yang terus terbang dengan kekuatan yang diberikan Tuhan, demikian juga Tuhan telah memberikan kekuatan atau kemampuan kepada tiap-tiap orang untuk dapat menghadapi setiap kesulitan, tantangan maupun rintangan dalam hidup ini, yaitu dengan sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan dapat diibaratkan yang pertama sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit harus memiliki jiwa kesatria, pantang menyerah dalam pertempuran, tidak lagi memikirkan tentang apa yang akan terjadi, bagaimana tentang keluarganya, tetapi hanya fokus menghadapi lawan agar ia mendapat kemenangan. Hal ini juga menjadi contoh bagi kita dalam memenangkan kehidupan, supaya memiliki sikap hidup yang pantang menyerah, tidak khawatir, dan selalu berpesan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah sebagai seorang atlet atau olahragawan. Seorang olahragawan akan tunduk pada pelatih dan juga aturan main, selalu melatih dan mengembangkan diri untuk dapat mencapai kemenangan. Tuhan Yesus adalah pelatih dan juga wasit yang adil. Kita memberi diri kita untuk dilatih dan diajar Tuhan, sehingga kita akan semakin kuat di dalam menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan ini. Yang ketiga adalah sebagai seorang petani. Petani adalah pekerja keras dan penyabar. Yang dapat dilakukan seorang petani adalah bekerja sebaik mungkin, namun yang memberkati pertumbuhannya adalah Tuhan. Dalam setiap usaha dan perjuangan kita dalam hidup ini harus ada kesabaran, yaitu sabar dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan meneguhkan kita bahwa ketika kita mau setia kepada pengajaran dan didikan Tuhan, kita akan semakin kuat dan mampu menjalani kehidupan ini, karena Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya menghadapi segala kesulitan itu seorang diri. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita. Tuhan Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk hidup taat dan setia pada kebenaran firman-Mu, sehingga kami mampu dan semakin kuat dalam menghadapi segala pergumulan hidup kami, karena Engkau adalah sumber pengharapan kami. Pada pagi hari ini kami juga membawa dalam doa segala pergumulan yang kami hadapi. Berikanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Berikanlah kekuatan dan kesabaran pada kami yang menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat berjalan bersama dengan terang firman. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah Engkau yang senantiasa beserta akan kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja. Biarlah kami menjadi alat di tangan-Mu, Bapa di surga. Apa yang kami lakukan biarlah menjadi berkat bagi sesama kami. Ini
Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sarapan rohani dan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.